Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pagi menjelang siang ini teman-teman. Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana untuk market capnya mengalami penurunan yang cukup signifikan teman-teman, sebesar 5,42%. Lantas untuk Bitcoin dominan sebenarnya di sini masih dalam kondisi yang cukup tinggi, yaitu berada di level 51,2%. Fair and greed-nya teman-teman dari 74 turun sampai ke 67. Ini cukup drastis teman-teman, dan semalam kalau kalian lihat bersama-sama ya kan, kalau kalian pantau daripada keadaan Bitcoin sendiri, sempat terjun ya kayak roller coaster teman-teman, sampai menyentuh di level 40.800-an ya kan. Nah, dan hal ini membuat daripada altcoin juga mengalami hal yang serupa teman-teman ya. Nah, jadi hampir merata ya, mayoritas altcoin itu mengalami penurunan semua semalam itu teman-teman, dan pergerakannya sungguh luar biasa ya. Kayak roller coaster pokoknya semalam itu. Nah, hal ini teman-teman dipicu karena kepanikan dari sebagian sektor publish ya teman-teman, kepanikan dari pemain retail teman-teman akan statement-statement, rumor-rumor yang belum tentu kepastiannya, membuat keadaan daripada altcoin seperti ini, terutama Bitcoin juga mengalami penurunan. Apa sih penyebabnya? Langsung saja kita bahas. Nah, jadi penurunan kemarin teman-teman itu dipicu ya semalam teman-teman, penurunannya semalam ya. Itu dipicu akan statement atau rumor SEC akan menolak semua ETF spot Bitcoin pada bulan Januari, kata analis Matrixport. Nah, ini kan baru rumor teman-teman. Ini baru rumor ya, bahwasanya SEC ini akan menolak nih semua ETF spot Bitcoin gitu teman-teman pada bulan Januari ini. Nah, ketika rumor ini ternyata benar gitu ya, rumor ini ternyata benar, maka kita ini semua harus menunggu teman-teman sampai batas akhir atau deadline-nya, yaitu di bulan Maret teman-teman ya. Di bulan Maret itu adalah batas akhir di mana SEC itu harus memberi keputusan kalau benar-benar di bulan Januari ini memang diundur kembali gitu teman-teman ya. Jadi keputusan finalnya nanti akan berada di bulan Maret. Akan tetapi ini baru rumor teman-teman, belum ada kepastian secara detailnya. Ini yang menyebabkan kepanikan publish atau kepanikan dari sektor cryptocurrency teman-teman ya, yang membuat harga Bitcoin itu turun sampai 40.800 dan membuat altcoin itu junam juga ya. Nah, di sini teman-teman, beberapa kali saya sempat bilang terhadap teman-teman nilai positif dan negatif dari Bitcoin ETF ya kan. Nilai positifnya ketika Bitcoin ETF ini terrealisasi, maka di sini akan menjadi potensi pumping daripada Bitcoin dan altcoin ya kan. Nah, nilai negatifnya ketika di sini ada penolakan, maka akan terjadinya junam sampai mungkin kerak bumi ya untuk Bitcoin dan altcoin, kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah inilah ya the power of news teman-teman, yang dimana news ini bisa menggerakkan harga yang cukup luar biasa ya. Sebelum ada statement resmi dari SEC teman-teman ya, kita lihat saja perkembangannya teman-teman ya. Karena memang di sini rumor yang beredar teman-teman itu kan di tanggal 10 Januari ya, itu harus sudah ada keputusan nih dari SEC. Nah, keputusannya apa? Akankah terrealisasi atau memang akan diundur kembali gitu teman-teman ya. Kalau diundur kembali ya berarti deadline-nya di bulan Maret. Nah, analis metrik Marcus Trend mengatakan Komisi Sekuritas dan Bursa kemungkinan akan menolak semua proposal ETF spot Bitcoin bulan ini ya. Ini yang menyebabkan keadaan Bitcoin dan altcoin mengalami penurunan. Nah, Thiel berpendapat bahwa permohonan tersebut masih belum memenuhi syarat penting yang harus dipenuhi sebelum SEC dapat menyetujuinya. Nah, jadi di sini berbeda dengan konsensus pasar yang luas, analis metrik Marcus Trend mengantisipasi bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa akan menolak semua proposal ETF spot Bitcoin pada bulan Januari. Meskipun seiring terjadi pertemuan dan pembaruan prospektus ya H1 antara pelapor dan SEC dalam beberapa minggu terakhir, Thielen menunjukkan dalam sebuah laporan bahwa permohonan ini masih belum memenuhi persyaratan penting yang harus dipenuhi sebelum SEC dapat menyetujuinya. Nah,
Jadi di sini teman-teman ya, Thielen mendasarkan pandangannya pada dinamika politik dan permasalahan keputusan. Analis berpendapat bahwa meskipun ETF akan membantu memungkinkan kripto untuk lepas landas di Amerika Serikat, Ketua SEC masih melihat industri ini memerlukan kepatuhan yang lebih ketat. Ya, kalau kita berbicara memang Ketua SEC ini Gary Gensler ini adalah orang yang bisa dikatakan nggak suka gitu teman-teman dengan cryptocurrency ya, atau skeptis lah dengan cryptocurrency. Ini yang membuat susah sih sebenarnya untuk pengajuan ETF spot Bitcoin ya. Akan tetapi teman-teman ya, ini hanya baru sebatas rumor ya. Rumor aja udah kayak gini. Seperti layaknya dulu waktu BlackRock masuk ke DTCC ya teman-teman, itu langsung Bitcoin dan beberapa altcoin mengalami pump ya, seperti itu. Dan kemudian ada beberapa entitas besar yang udah mulai masuk ke dalam DTCC ya. Dan saat ini ada rumor seperti ini. Ini baru sekedar rumor teman-teman. Nah, biasanya orang yang mengharapkan harga beberapa altcoin mengalami penurunan ini malah menjadi kesempatan emas buat mereka untuk masuk, sebenarnya seperti itu ya. Karena apa ya? Karena ini adalah momentum di mana Bitcoin dan altcoin mengalami penurunan ya, sampai batas mungkin nanti tanggal 10 akan ada announcement gitu teman-teman ya. Nah, di sini Ketua SEC Gary Gensler tidak menerima kripto di Amerika Serikat. Yes, ya inilah yang agak sulit sebenarnya, yaitu Ketua SEC Gary Gensler itu tidak menerima kripto gitu di Amerika Serikat, dan mungkin sangat sulit untuk berharap bahwa dia akan memilih untuk menyetujui ETF spot Bitcoin, tulis Thielen. Ini mungkin terpenuhi pada kuartal kedua 2024. Ya, kuartal pertama itu kan bulan Januari sampai Maret, kuartal kedua April sampai, ya kalian hitung sampai 3 bulan ke depan ya, Juni atau Juli itu ya teman-teman ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juni ya, sampai Juni teman-teman ya. Itu kuartal kedua. Nah, kemungkinan besar kalau memang di kuartal kedua ya mungkin di awal-awal Maret, di awal-awal April teman-teman, karena Maret itu udah batas deadline yang harus diberikan oleh SEC ya atas keputusan daripada Bitcoin spot ini. Nah, ada terlalu banyak penipuan dan pelaku kejahatan di bidang kripto, kata Gensler kepada CNBC. Bulan lalu ada banyak ketidakpatuhan, tidak hanya terhadap undang-undang sekuritas, tetapi juga undang-undang lain seputar anti pencucian uang dan melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan, tambah Ketua SEC. Apa yang terjadi jika ETF spot Bitcoin ditolak? Ini pertanyaan umum teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau industri kripto telah bersaing untuk mendapatkan ETF Bitcoin spot selama bertahun-tahun dengan BlackRock, Fidelity, Franchi, Templeton, Falcons, dan Vanek di antara total 14 manajer aset saat ini yang berharap pada akhirnya memenangkan persetujuan SEC. Jika permohonan ETF spot Bitcoin ditolak oleh SEC bulan ini, Thielen memperkirakan akan terjadi likuidasi berjenjang seiring dengan lamanya masa depan Bitcoin yang bernilai miliaran dolar. Hal ini dapat menyebabkan harga Bitcoin turun tajam sekitar 20% kembali ke kisaran 36 hingga 38 katanya ya. Kalau menurut Thielen bisa turun sampai ke level 36 sampai 38 teman-teman. Kalau saya antara 37 sampai di range 34 itu adalah range yang mungkin akan tertuju daripada Bitcoin ketika ada penolakan ya. Akan tetapi teman-teman ya, ketika ada persetujuan daripada Bitcoin ya, daripada SEC untuk Bitcoin ETF spot ini, maka harganya mungkin akan di atas 50.000 US dollar. Bahkan ada yang memprediksi ketika Bitcoin spot ini terrealisasi akan naik sekitar 100% dari level 40.000, yaitu bisa menyentuh di level 80.000 US dollar, alias membuat all time high baru gitu ya kan, membuat new LTH-nya. Nah, setelah itu kita mendekati halving ya, mungkin sebelum halving akan ada koreksi juga ya. Setelah halving kita baru menikmati perjalanan lambat secara pelan-pelan naik sampai puncak bulan 2025. Nah, jadi mungkin ini dulu ya sedikit informasi teman-teman, semoga bermanfaat dan salam cuan. Ingat, tetap disclaimer, segala sesuatu itu bisa terjadi di sektor cryptocurrency. Bisa naik sampai ribuan persen, bahkan bisa turun ribuan persen, dan salam cuan.